Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razaki Foto Akbar, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengenalan dasar arsitektur dan organisasi komputer. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Ada 4 poin utama. Yang pertama, memahami cakupan materi, organisasi, dan arsitektur komputer. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi komputer. Lalu yang ketiga, mengenal terkait komponen-komponen utama CPU. Lalu yang keempat, mengetahui karakteristik dasar komputer. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kita dapat memahami bagaimana komputer itu bekerja, baik dari sisi rancangan maupun operasionalnya. Sekarang kita masuk ke pengertian dasarnya. Arsitektur komputer ini berhubungan dengan desain logis seperti sistem komputer. Ini mencakup bagaimana instruksi didefinisikan, cara data dipresentasikan, serta bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak ini saling berinteraksi. Lalu sedangkan organisasi komputer ini lebih menekankan pada realisasi fisik dari rancangan tersebut, yaitu bagaimana komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output diatur serta dihubungkan agar sistem dapat berfungsi sesuai arsitekturnya. Jadi secara sederhana, arsitektur ini adalah konsep dan rancangan, sedangkan organisasi adalah implementasi nyata dari rancangan itu tersebut. Nah, perbedaan utama antara keduanya dapat dilihat dari fokusnya. Arsitektur komputer ini berfokus pada bagaimana sistem dirancang agar dapat menjalankan instruksi tertentu. Lalu sedangkan organisasi komputer berfokus pada bagaimana komponen internal bekerja sama secara fisik untuk menjalankan desain tersebut. Dengan kata lain, arsitektur adalah apa yang dilakukan komputer, sedangkan organisasi adalah bagaimana komputer itu melakukannya. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi dan struktur komputer. Fungsi komputer ini mengacu pada operasi dari setiap komponen dalam sistem secara individu. Sedangkan struktur komputer adalah cara beberapa komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain, membentuk sistem yang utuh. Secara umum, komputer memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada data processing, yaitu mengolah data menjadi informasi. Lalu yang kedua ada data storage, menyimpan data maupun instruksi. Lalu yang ketiga ada data movement, yaitu memindahkan data dari perangkat luar atau ke perangkat luar. Lalu yang terakhir itu ada control, yaitu mengatur dan mengkoordinasikan seluruh operasi sistem. Bisa dilihat dari gambar di sini, kita jabarkan lebih rinci lagi, yaitu data movement ini berfungsi sebagai interface untuk memindahkan data dari dan ke lingkungan luar, misalkan dari keyboard ke CPU atau dari CPU ke monitor. Lalu kontrol mekanisme mengatur kapan instruksi itu dijalankan dan memastikan semua komponen bekerja dengan selaras. Lalu data storage facility ini bertugas untuk menyimpan data dan instruksi. Lalu yang terakhir data processing facility, yaitu arithmetic logic unit atau ALU, yang memungkinkan operasi aritmatika dan logika pada data. Proses pengolahan data secara umum dapat dijelaskan dalam 3 langkah. Yang pertama, data diambil dari storage oleh bagian kontrol. Kemudian kontrol mengirimkan data tersebut ke bagian processing untuk diolah. Hasil olahan disimpan kembali ke storage sebagai result atau output. Ini menggambarkan bagaimana komputer memproses data dari awal hingga menjadi informasi yang siap digunakan. Untuk fungsi pemindahan data, prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, data yang berasal dari bagian data movement akan dikendalikan oleh control unit atau CU. Control unit kemudian mengirimkan data tersebut ke bagian data movement yang lain, misalnya dari input ke output. Ini memungkinkan komputer berinteraksi dengan perangkat eksternal seperti printer, monitor, atau jaringan. Selanjutnya kita bahas terkait struktur komputer. Ada CPU, memori, input atau output, dan ada sistem interconnection. Ini semua masuk ke dalam struktur komputer. CPU ini adalah otak komputer yang mengatur dan mengolah data. Lalu memori ini adalah tempat
input atau output itu adalah perangkat untuk memasukkan data dan menampilkan hasil. Lalu yang terakhir, sistem interconnection. Ini adalah mekanisme penghubung antara CPU, memori, dan input atau output. Contohnya adalah bus system. Keempat bagian ini bekerja sama membentuk sistem yang saling terintegrasi. Yang terakhir bisa kita lihat ada struktur internal dari CPU. Nah, CPU ini juga terdiri dari 4 bagian utama, yaitu ada CU atau control unit, lalu ada ALU atau arithmetic logic unit, lalu yang ketiga ada register, yang keempat ada CPU interconnection. Nah, CU ini bertugas mengatur operasi CPU dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas komputer. Lalu ALU atau arithmetic logic unit ini bertugas untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika. Lalu yang ketiga ada register. Register ini adalah tempat penyimpanan kecil dan cepat untuk data atau instruksi sementara. Lalu yang terakhir itu CPU interconnection. Ini adalah penghubung antar komponen CPU agar komunikasi data dapat berjalan dengan lancar. Dengan keempat bagian ini, CPU dapat menjalankan fungsi pengendalian, perhitungan, serta komunikasi antar komponen secara efisien. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan dasar arsitektur dan organisasi komputer. Kesimpulannya adalah arsitektur komputer membahas tentang desain dan konsep sistem, sedangkan organisasi komputer membahas bagaimana desain tersebut direalisasikan secara fisik. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sebuah komputer ini berjalan dari dalam. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!